Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Liandini dari kelas 84. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 5 yang berjudul Unsur, Senyawa, dan Campuran. Kata kunci dari bab 5 ini adalah: yang pertama ada ikatan kimia, yang kedua ada molekul, yang ketiga ada elektron, dan yang terakhir ada pemisahan campuran. A. Unsur. Jika berhasil mengulangi atlet lain, mereka akan meraih medali. Apa kalian pernah melihat medali? Gambar 5.1 memperlihatkan contoh medali yang biasanya diperoleh para atlet dalam pertandingan olahraga. Juara pertama biasa mendapatkan medali emas, juara kedua biasa mendapatkan medali perak, dan yang juara ketiga biasanya mendapatkan medali perunggu. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Zat juga dapat terdiri dari atas beberapa unsur. Bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Contohnya seperti ini. Untuk satu unsur saja, sudah ada begitu banyak penyebutan. Oleh IUPAC, setiap unsur diberi nama dan simbol untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Nama unsur secara universal menggunakan bahasa Latin. Penggunaan satu bahasa memudahkan ilmuwan dari berbagai dunia berkomunikasi mengenai penemuan-penemuannya. Selain nama, unsur juga memerlukan simbol untuk mempermudah pengenalannya. Simbol menjadi penting karena tidak semua unsur dapat dilihat dengan mata. Simbol unsur diambil dari huruf depan nama universalnya. Jika ada unsur dengan huruf depan sama, maka akan ditambahkan dengan huruf kedua. Jadi simbol terdiri atas paling banyak sebanyak 2 huruf. Seperti ini contohnya. Ilmuwan telah mengidentifikasi 118 unsur, 94 unsur alami, dan 24 unsur sintetis atau buatan. Unsur-unsur ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang disebut sifat unsur. Sifat unsur ini terbagi 2, yaitu sifat unsur kimia dan sifat fisika. Sifat kimia: suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika: suatu unsur berkaitan dengan koneksi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk zat dalam suatu suhu ruang, kerapatan, titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik atau panas. Selain sifat fisika dan kimia, ada juga sifat atomik unsur yang berkaitan dengan bentuk kontris suatu unsur dalam model atom, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronnegatifan unsur. Unsur-unsur yang telah dikelompokkan ini lalu dimasukkan ke dalam daftar yang disebut sistem periodik unsur. Contohnya ini. Yang ini ya. A. Sifat unsur logam. Sifat fisik unsur logam sangatlah unik. Di suatu sisi, ia dikenal sebagai zat yang sangat kuat dan keras. Namun logam juga mudah ditempa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan unsur-unsur. Unsur-unsur logam dapat diubah menjadi bentuk lain jika diberi perlakuan, seperti yang terjadi pada wujud zat yang mengalami perubahan fisika. Sifat lain yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik. Emas, perak, dan tembaga adalah 3 unsur yang memiliki daya hantar listrik terbaik. Zat
yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor. Kebalikan dari konduktor adalah isolator. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam merupakan kebalikan dari sifat-sifat unsur logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur, yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur non-logam gas mulia. Yang dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Unsur non-logam yang berwujud padat tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Titik didih dan titik leleh unsur non-logam juga sangat rendah. Tidak seperti unsur logam yang memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Manusia juga memanfaatkan unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan sifatnya yang khas dengan wujud yang cenderung lebih beragam dibanding unsur logam. Contohnya adalah 2 gambar ini. Dua, ada unsur, ada atom. Ada atom, elektron, dan ikatan. Dari masa ke masa, teori yang menjelaskan tentang atom terus berkembang. Sebagai contoh, mode atom yang menggunakan teori atom Bohr. Perhatikan gambar ini. Gambar yang kalian amati ini adalah atom helium. Pada atom terdapat 3 subtitle, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan celektron. Jika pada tata surya, benda langit mengitari matahari dan bertahan di orbitnya. Karena ada gaya gravitasi matahari, elektron berada di lintasannya mengelilingi inti atom karena ada gaya elektromagnetik. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. Setiap atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga muatannya selalu netral. Elektron yang berbeda dalam atom terus bergerak. Gerakan yang terus-menerus dalam kecepatan dan lintasan yang konstan menimbulkan awan elektron yang mengelilingi inti atom. Jumlah elektron dalam atom suatu unsur berbeda-beda. Jarak letaknya terhadap inti atom pun berbeda. Semakin jauh jarak elektron terluar mengakibatkan jari-jari atom semakin besar. Pada atom terdapat elektron yang disebut elektron valensi. Letak elektron valensi umumnya ada di kulit luar atom, kecuali untuk unsur-unsur dalam golongan transisi. Elektron valensi inilah yang dapat membentuk ikatan dengan elektron dari atom lain, sehingga membuat sebuah atom dapat membentuk molekul. Ikatan ini diperlukan agar atom-atom dalam unsur lebih stabil. Unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron valensi sama umumnya memiliki sifat-sifat yang mirip. Persamaan sifat yang kemudian digunakan sebagai salah satu cara untuk mengelompokkan unsur dalam sebuah sistem yang disebut tabel periodik. 3. Mengintip tabel periodik unsur. Ini adalah contoh tabel periodik. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Jika kalian perhatikan, unsur diurutkan di bawah dan di samping. Kelompok unsur dari atas ke bawah atau kolam disebut golongan, sedangkan unsur berurut ke samping atau baris disebut periode. Nomor periode sama dengan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut. Sedangkan nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi.
Dalam tabel periodik, unsur-unsur logam menempati golongan 1 hingga 12, ditambah beberapa unsur dari golongan 13 sampai 17. Unsur-unsur non-logam berada di bagian kanan tabel periodik. B. Senyawa. Molekul dalam senyawa. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berkaitan. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama, misalnya Cl atau klorin, O oksigen, dan O ozon. Sebaliknya, molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda, misalnya H2O, H2, air, HCl, asam klorida, dan CHO, glukosa. Ini adalah contoh-contoh gambar atom. A. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utama. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berkaitan dengan atom logam lain dengan atom non-logam. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada air. Air dapat berbentuk padat, es batu atau salju, cair, dan gas, yaitu uap air. Air terbentuk dari 2 atom, hidrogen, dan atom oksigen. Yang kedua ada gula. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira atau danau, dan kelapa. Gula yang sering kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul CHO. Di dalam tubuh, sukrosa dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian dalam tubuh. Yang ketiga, garam dapur. Garam di rumah merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. Garam juga sering digunakan dalam proses pengawetan makanan. Keempat, vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain, klasiferal. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya, berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. C. Campuran. Apakah campuran itu? A. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Larutan memiliki konsentrasi tertentu berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volume tertentu. Jika zat terlarut terus-menerus ditambah hingga titik tertentu sehingga pelarut tidak lagi dapat melakukannya, larutan ini disebut sebagai larutan jenuh. Contoh larutan jenuh adalah karamel yang merupakan hasil melarutkan sejumlah besar gula di dalam air. Ini adalah contohnya. Zat pelarut bukan hanya air. Contoh larutan dengan zat pelarut dalam pasangan zat teraturnya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar sehingga saat diaduk terlihat berada di antara zat larutnya. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan
di dasar gelas. Contoh suplensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suplensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suplensi. Saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat larut relatif lebih lama dibandingkan suplensi. Campuran minyak dan air adalah salah satu contoh koloid. Ini adalah tipe-tipe contoh koloid. Dua, memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Sifat campuran akan mempengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai. A. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut. 1. Dekantasi. Metode dekantasi dilakukan untuk memisahkan suplensi. Ini adalah contohnya. Yang kedua, ada pengayakan dan penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan, tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Tujuannya adalah untuk memisahkan partikel dari yang kecil dan partikel yang lebih besar. Ini adalah contoh pengayakan. Yang ketiga, ada sentrifugasi. Metode sentrifugasi menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Contoh adalah proses pengeringan baju. Dengan pemutaran yang sangat cepat, partikel air yang terserap dalam pakaian basah akan terpisah dan mengalir melalui lubang-lubang di dinding tabung. Kemudian mengalir keluar mesin cuci melalui pipa selang. Ini adalah contohnya. Yang keempat, ada pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton karena magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan non-magnet. Ini adalah contohnya. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel tak larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi. Penyaring tidak dapat memisahkan partikel zat larut dalam larutan ketika partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apapun. Namun, kristal murni dan zat terlarut disebut residu akan tertinggal jika pelarut dipanaskan sehingga menguap dan menjadi gas. Mendidihkan larutan mencepat proses penguapan. Prinsip inilah yang digunakan pada metode evaporasi dan kristalisasi. Salah satu pemanfaatan metode ini adalah pada proses pengolahan garam dari air laut. 2. Ditilasi atau penyulingan. Ditilasi juga melibatkan penguapan seperti pada metode evaporasi. Tujuannya untuk mengumpulkan pelarut yang menguap sehingga tidak membiarkannya lepas ke udara. Cairan ini dikenal dengan nama disilat. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah kromatografi. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarnaan makanan, dan campuran warna lainnya. Media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring, berisi bercak campuran yang ditempatkan di kotak dengan pelarut, misalnya air. Warna yang berbeda bergerak dengan sendirinya menjadi terpisah-pisah di sepanjang media tersebut. Contoh kromatografi seperti gambar ini. Dan untuk contoh gambar medali perak, emas, dan perunggu adalah ini. Dan ini.
juga dengan gambar unsur-unsur sistem periodiknya ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tiar yang telah mengajarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.